Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua Bapak Ibu guru bisa kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dalam kegiatan hari ini saya akan berbagi praktek baik dalam penerapan pengalaman budaya positif sesuai dengan modul 1.4. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara untuk hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Dan yang keempat, penjelasan mengenai budaya positif. Yang kelima, refleksi. Dan untuk acara terakhir yaitu penutupan doa. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipandu oleh Bapak Yonatas. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di belakang dulu. Terima kasih Bapak Ibu, dirapkan dulu kembali. Ya, di sini saya perkenalkan dulu. Di sini saya ada fasilitator kita, Bapak Sutrisno, itu beliau langsung dari GBDY. Kemudian pengajar praktik saya Ibu Budarini. Kemudian saya sendiri dari CDP Angkatan 10. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Guru hebat SDN Kalideres 01 pagi. Mari kita semuanya belajar bersama untuk berkolaborasi. Kita sebagai guru harus saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Mangga 2, tidak lupa membeli pasta. Selamat datang Bapak Ibu semua. Mari kita mulai praktik baik ini dengan gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Kalisosna 1, Ibu Adawiyah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta tendik, wabil khusus CGP kita, yaitu Ibu Aini Saifiana. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan yaitu penerapan budaya disiplin di sekolah yang akan disampaikan dipaparkan oleh Ibu Aini Saifiana. Oleh karena itu, kepada Bapak dan Ibu Guru, mari kita sama-sama menyimak, memperhatikan. Apabila ada yang belum jelas, silakan ditanyakan kepada beliau. Semoga dengan adanya penjelasan ini, kita sama-sama bisa meningkatkan disiplin kita dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SDN Kalisosna 1. Sebagai hasil dari pertemuan ini, tentu kita berharap ada perbaikan dalam penerapan disiplin, baik untuk anak-anak maupun yang lebih penting adalah penerapan disiplin bagi guru-guru untuk meningkatkan kinerjanya. Saya yakin Bapak dan Ibu Guru sepakat dengan saya. Kita tingkatkan disiplin kita untuk berikan inspirasi kepada anak-anak kita baik kelas 1, 2 sampai dengan kelas 6. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semua. Bimbingan wabil khusus pada guru-guru penggerak kita yang akan menjadi modal utama dalam menggerakkan kemajuan sebuah sekolah. Dan saya yakin guru-guru kita mampu dalam melaksanakan tugas tersebut. Hanya ini yang ada di SDN Kalisosna 1. Apabila ada kata yang kurang mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pujo atas sambutannya. Marilah Bapak Ibu kita lanjutkan acara berikutnya. Sebelum kita mulai, ini ada ice breaking Bapak Ibu. Tebak gambar. Coba Bapak Kepala Sekolah kita, ini kira-kira gambar apa ya Bapak ya? Ekor macan. Siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan. Ekor macan menurut Bapak Kepala Sekolah. Kucing, Ibu Suhana. Siapa lagi? Ini kan hewan ini. Ini kan hewan ini. Ayo, ini kira-kira hewan apa ya Bapak Ibu ya? Zebra. Zebra ada buntutnya. Ular kobra. Mari kita lihat ya siapa yang betul. Ini gambar apa? Ya. Teman-teman sekolah kita itu adalah gambar harimau. Selanjutnya, tebak gambar lagi. Siapa yang bisa menjawab? Hari ada ganti hari. Mama. Hari mama. Mau. Ya, menurut Ibu Ida, harimau. Siapa lagi? Itu ada orang berlari, L, lari L-nya diganti huruf H. Kemudian itu ada gambar madu, D-nya itu dihilangkan. Apa Bapak Ibu? Harimau. Teman-teman buat Bapak Ibu semuanya. Harimau. Ya, betul sekali ya, harimau. Kemudian ini ada soal yang ketiga. Bapak Yohanes memiliki ayam berjumlah 10 ekor dikali 3.
Kira-kira berapa jumlah bebek ayam itu salah ketik maaf. Berapa jumlah ayam milik Pak Yohani? Bu Neneng 13, 10 Bapak Kepala Sekolah, 7, Pak Raka 7. Iya. Berapa? Satu 30 jawabannya. Jawabannya sih. 7. Tahu-tahu jawabannya 30. Jadi berapa ya Bapak Ibu? 30. Jawabannya berapa Bapak Ibu? 7. Jawabannya adalah 10 apa 7. Jadi hukuman dengan sanksi itu jelas berbeda. Gitu. Kalau sanksi itu lebih ke konsekuensi. Nomor 1, setuju atau tidak? Tidak, ya. Hukuman itu tidak mendisiplinkan anak karena kita sekarang belajarnya di zaman era teknologi, zaman era yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa? Bisa, ya, setuju. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju? Ada yang tidak. Kalau tidak, pasti ada alasannya. Memberi penghargaan. Tidak. Karena apa, Bapak Ibu? Kalau anak terbiasa dikasih penghargaan, dia terus-menerus akan menuntut Bapak Ibu guru untuk memberikan hadiah atau penghargaan. Anak sekarang kalau suruh gambar aja, Bu, kalau gambarnya bagus mau dikasih hadiah apa gitu. Jadi mereka menagih gitu. Jadi menurut saya itu juga kalau penghargaan itu tidak dapat meningkatkan motivasi belajar anak, ya. Jadi anak biarkan belajar itu dengan sendirinya. Nah, ini ada latar belakang mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu kan termasuk tokoh pendidikan ya Bapak Ibu. Diperingati setiap tanggal berapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara setiap tanggal 2 Mei. Di sini tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai guru itu harus bisa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar apa? Mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak Bapak Ibu di sekolah itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat bakat mereka. Contohnya kita di sekolah kan ada apa namanya Bapak Ibu kegiatan ekstra kurikuler. Nah itu disediakan untuk mengembangkan bakat anak didik kita supaya apa? Bakat minat mereka itu potensinya itu bisa terus berkembang dan terus meningkat. Nah, guru itu sebagai pedoman anak-anak agar anak-anak itu tidak kehilangan arah dalam menemukan merdeka dalam belajar sesuai dengan kurikulum kita yaitu merdeka belajar. Jadi anak sekarang maunya merdeka. Ya. Nah, budaya positif itu sangat penting ya Bapak Ibu kita terapkan di sekolah. Di sekolah kita perlu diterapkan adanya budaya positif, itu sangat penting untuk kita kembangkan. Karena apa? Sekolah itu kan sebagai tempat tumbuh kembangnya karakter murid
murid kita di sekolah. Salah satunya kemarin kita sudah membuat dengan anak-anak kesepakatan kelas. Kalau zaman kita dulu, kesepakatan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Kalau zamannya kita sekolah dulu namanya peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kalau sekarang itu berubah menjadi keyakinan kelas. Berubah menjadi keyakinan kelas. Murid. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif pada sekolah. Kemudian yang ketiga, mendukung perilaku positif yang ditunjukkan oleh semua warga sekolah. Jadi menumbuhkan budaya positif itu Bapak Ibu bukan hanya di sekolah saja, tapi bisa kita terapkan di lingkungan tempat tinggal kita, di rumah, di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah juga bisa. Jadi kalau anak terbiasa disiplin, nanti kedepannya juga mereka akan terbiasa. Yang terakhir di sini menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kalau kita disiplin di kelas, Bapak Ibu, otomatis anak-anak itu belajar pun menjadi nyaman karena mereka sudah ada keyakinan yang mereka buat bersama-sama. Nih, tolak ukur keberhasilan siswa di kelas itu sudah saya terapkan tentang kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten. Mereka bersama-sama menuliskan keinginan mereka di kelas dan di lingkungan kelas itu maunya seperti apa. Nah, kalau sudah terbentuknya adanya kesepakatan kelas, maka keyakinan kelas pun yang dibuat oleh siswa bersama dengan guru dapat dijalankan dengan baik. Kemudian yang ketiga, tolak ukurnya menguatkan karakter positif dalam diri siswa. Sesuai tadi ya, belajar profil Pancasila kita diajarkan bagaimana kita bersikap religius, bersikap disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, bernalar kritis, serta siswa ketika belajar itu merasa aman, nyaman, senang ketika berada di sekolah. Bapak Ibu pasti senang ya kalau anak didik murid Ibu itu kangen dengan gurunya. Besok mau sekolah, mau ketemu dengan Ibu Adawiyah, mau ketemu dengan Ibu Sulana, ya senang. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan supaya anak itu ketika akan bersekolah berangkat itu termotivasi gitu. Jadi dimulai dari diri kita ini sebagai guru gitu. Kalau kita guru kerjaannya cuma marah-marah, anak juga akan lama-kelamaan itu akan tidak suka dengan kita gitu. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa. Jangan ketika ada anak memiliki kasus itu langsung anak itu dihukum atau diberi sanksi. Harusnya anak itu diajak berbicara supaya anak itu memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, di sini ada 8 konsep budaya positif yang akan saya bahas. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, restitusi, nilai-nilai kebajikan, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini yang pertama, perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma itu prinsipnya berdiferensiasi. Apakah Bapak Ibu sudah mencoba menerapkan di kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ki Hajar Dewantara yaitu diwujudkannya dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja sih Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Yang pertama ada beriman dan bertakwa. Terbaca tidak? Tidak.
beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri boleh. Yang ketiga, berakhlak mulia sudah. Berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Bisa nyanyinya Bapak Ibu? Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa Bapak Ibu? Coba sekali lagi. Ayo, semangat Bapak Ibu. Kita bersama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Atau saya besarkan dulu. Kelihatan nggak sih Bapak Ibu? Ada yang sudah hafal? Bu Sri Mulyani hafal? Ya, boleh sini Bu Sri Mulyani. Kita membimbing, mengajak teman-teman kita. Monggo. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu pelajar Pancasila ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri. Nih, tidak. Oke, selanjutnya cobalah membuka. Pahami ini Bapak Ibu, ada cerita di sini. Letakkan, jadi tangan ibu ini kan ada dua nih ya. Letakkan di salah satu tangan ibu itu, anggap saja itu ada benda di tangan ibu. Ada benda, kemudian dikepalkan, seperti ini Bapak Ibu, dikepalkan. Kemudian ada teman Bapak Ibu yang mencoba untuk meminta benda tersebut. Anggap saja benda ini adalah benda yang paling berharga, ya. Cuma kemudian berusaha temannya itu mengambil benda yang ada di tangan Bapak Ibu. Dengan cara apa? Boleh membujuk, boleh mengancam, menghardik, merayu. Nah ini, boleh merayu, menyuap, apa saja supaya kepalan tangan Bapak Ibu ini terbuka gitu. Bisa tidak? Kita coba. Bagaimana? Coba hitung jarinya ada berapa? Coba dihitung. Yang memegang bendanya Bu ada. Pak Siham merayu, tolong dong dibuka kepalan tangannya, bagaimana, ada benda apa itu di tangannya gitu. Coba, bisa tidak Pak Siham merayu? Iya. Jadi perempuan kalem dulu. Coba tidak dirubah. Coba Pak Siham merayu. Bu ada.
Nah itu sama saja ketika kita di kelas, ketika anak didik kita itu sedang memiliki masalah, bagaimana cara kita merayunya, membujuknya supaya mereka itu mau terbuka gitu, mau terbuka. Jadi kita caranya itu merayu, menyuap gitu. Sama seperti anak saya Bu, saya punya anak Fadil, ya dia tidak mau belajar, sama saja itu kan genggaman. Jadi bagaimana caranya saya supaya Fadil ini mau belajar gitu? Dengan cara apa saya membujuk? Dengan cara menyuapnya bagaimana? Kadang bisa dibeliin makanan dulu, baru dia mau mengikuti pembelajaran gitu. Paham ya Bapak Ibu? Nah ini maksud dari ungkapan tersebut. Iya, dengan komunikasi yang bagus supaya anak itu mau menerima ya Bapak ya. Iya. Tadi pagi. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita punya murid kadang punya kesalahan. Jadi kita harus bisa menanamkan rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Jadi kalau kita bisa menanamkan rasa bersalah anak, itu bisa menguatkan karakter anak. Orang dewasa itu berhak memaksa. Memaksanya itu bukan dengan cara yang kasar ya Bapak Ibu, tapi dengan cara yang baik. Nah ini ada mengubah paradigma stimulus respon, pendekatan teori kontrol. Stimulus respon dengan teori kontrol. Realitas kita semua kebutuhan. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita menganggap bahwa semua orang itu memiliki hal yang sama, padahal sebenarnya orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba untuk mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita, tapi tidak semua orang bisa ya Bapak Ibu mengikuti alur kita gitu. Jadi kita caranya bagaimana? Harus bisa memahami tentang dunia orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang itu sama seperti kita. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri, bukan orang lain. Nah, memaksakan apa yang saat bujukan gagal. Nah, tadi seperti yang Mas Yat lakukan, memaksakan pada saat bujukan gagal. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Kita harus bisa berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Seperti kita ketika berdiskusi, itu kadang pendapat kita tidak disetujui. Nah, kita harus bisa bekerja sama dengan pilihan-pilihan baru tersebut. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kita dalam kehidupan Bapak Ibu tidak ada menang, tidak ada kalah. Jadi kita prinsipnya adalah berpikir untuk menang bersama, menuju kebaikan bersama, supaya kita menjadi orang yang bermanfaat bersama-sama. Nah ini di akhir paradigma stimulus respon, memberikan pemahaman yang dampaknya pada saat itu tidak efektif dalam jangka panjang, membuat seseorang itu menjadi patah semangat dalam menjalani kehidupan. Ya, jadi kalau kita mengikuti stimulus respon itu kita tidak efektif Bapak Ibu. Kita itu akan patah semangat karena kita menilai orang itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita harusnya itu mengikuti dengan pendekatan teori kontrol. Supaya apa? Supaya kita bisa berpikir dan dapat menerapkan sikap positif sehingga dapat memberikan dampak yang positif juga dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini masuk ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Makna dari kata disiplin itu kita diajarkan untuk belajar kontrol diri, menggali potensi kita sebagai guru agar kita dapat menciptakan tujuan pendidikan yang paling mulia, yaitu menjadi orang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
Namun dalam budaya kita, disiplin itu sesuatu yang dilakukan orang lain itu harus adanya kepatuhan. Kalau ada disiplin pasti patuh ya Bapak Ibu. Jadi hubungan disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang anak-anak kita minta disiplin tapi mereka banyak yang menolak. Padahal itu semuanya untuk kebaikan mereka. Bagaimana cara menerapkan disiplin? Caranya banyak ya Bapak Ibu, ada yang dengan gelas, ada segitiga restitusi. Tujuannya apa? Mengajarkan anak supaya bertanggung jawab dan dapat menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Mereka bisa jujur, mandiri, lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau suatu hukuman. Nah, motivasi perilaku manusia ada dua Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu masuk dalam motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan, nah ini yang tadi sudah dijelaskan, anak-anak biasanya lebih termotivasi kalau mereka mengerjakan tugas itu Bapak Ibu gurunya mengucapkan nanti akan mendapatkan hadiah ya. Nah itu sebenarnya tidak bagus ya kalau diterapkan di kelas, karena nanti anak akan menjadi ketergantungan dengan adanya penghargaan. Motivasi internal ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ingin dihargai sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ini tujuannya apa? Motivasi internal ini untuk menghindari hukuman dan memberikan penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir dari murid. Nah ini ada 3 macam, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mana yang termasuk hukuman? Hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa fisik atau psikis. Contohnya, datang terlambat. Pernah tidak Bapak Ibu memberikan hukuman? Berdiri di depan kelas, itu kan termasuk dalam fisik, ya kan? Nah itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu masuk di konsekuensi, terencana, disepakati sesuai dengan murid, tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah itu sudah ada kesepakatan tapi dihukum. Nah itu juga anak-anak zaman sekarang tidak suka ya. Mereka maunya apa? Mereka maunya ada restitusi. Apa itu restitusi? Diskusi. Kalau anak-anak membuat kesalahan itu, mereka diskusi antara guru dan murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Guru itu tidak menghakimi, melainkan menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid. Nah, saya ada 5 pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, sanksi itu sama saja dengan konsekuensi ya. Ini ada 5 soal. Ada soal pertama, kira-kira Bapak Ibu siapa yang mau menjawab? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau sanksi? Termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman. Lari mengelilingi
basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini masuknya ke fisik, termasuk sanksi atau hukuman. Lari mengelilingi lapangan, siapa? Apa Bapak Ibu? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini sanksi, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, sanksi. Tepuk tangan dong buat kita semua. Terima kasih. Kenapa Bapak? Sama teman 5, iya. Karena kita sebagai guru tidak boleh menghukum Bapak. Kalau zaman kita sekolah dulu ya Bapak Ibu, itu boleh. Kalau sekarang itu menghukum itu tidak mendidik gitu. Jadi kita ada kesepakatan kelas. Ya, ini kita masuk di keyakinan kelas. Mengapa Bapak Ibu kita tidak membuat peraturan kelas saja? Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Nah, betul 100 untuk Bapak Kepala Sekolah. Karena ada kesepakatan, kalau keyakinan ada kesepakatan antara siapa? Antara murid dengan guru. Kalau peraturan itu tidak ada, biasanya dibuat oleh sekolah, oleh Bapak Ibu guru gitu. Jadi anak biasanya kalau peraturan itu dengan bahasa dilarang. Dilarang datang terlambat, dilarang buang sampah sembarangan. Itu masuknya peraturan atau keyakinan? Peraturan. Tapi kalau sekarang bukan dilarang datang terlambat, tapi datang tepat waktu. Nah, itu lebih sesuai, itu keyakinan. Kalau dulu dilarang buang sampah sembarangan, sekarang berubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, gitu. Jadi berubah ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita menerapkan supaya ada kesepakatan antara guru dan siswa. Supaya apa? Anak lebih disiplin dan mau bertanggung jawab. Tidak boleh berisik. Kalau sekarang berarti apa keyakinan kelasnya? Tidak boleh berisik. Lebih ke tertib, ya, tertib ketika mengikuti belajar. Ya, itu contoh-contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalau tidak boleh berbohong, jujur, harus jujur. Iya, ini penjelasan dari keyakinan kelas atau kesepakatan. Ini maaf, tipe yang nulis. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dapat dilakukan atau diterapkan dimanapun. Boleh di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, di luar sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Tujuannya apa? Dibuat ini supaya anak-anak itu lebih termotivasi dalam dirinya sendiri, bukan termotivasi dari luar. Anak menuliskan, contoh maju ke depan, saya mau tertib. Berarti ketika anak itu sudah menuliskan, mereka siap untuk bertanggung jawab. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan ada kesepakatan antara murid dan guru.
sifatnya abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, melibatkan semua warga sekolah dalam membuat kesepakatan dari semua warga sekolah. Supaya apa? Menimbulkan budaya positif yang baik, lingkungan yang positif, dan kelas menjadi lebih nyaman. Ini kemarin saya sudah melakukan contoh dari keyakinan kelas. Sebetulnya ada videonya Bapak Ibu, cuman durasinya panjang. Intinya saya di kelas sudah menetapkan bersama-sama pembentukan keyakinan kelas, dan ini alhamdulillah anak-anak antusias Bu. Ternyata daripada kita membuat, kalau awal ajaran baru kan kita biasanya langsung di print tuh yang namanya peraturan kelas. Ini tuh tidak konsisten ya. Jadi alangkah baiknya nanti Bapak Ibu guru kan mau ajaran baru nih, di awal masuk kita mulai belajar membuat bersama-sama kesepakatan kelas. Jadi apa? Anak nanti kedepannya akan bertanggung jawab. Mereka menuliskan catatan kecil, itu ada kertas warna-warni, menuliskan apa yang mereka mau inginkan di kelas, di lingkungan sekolah, maunya seperti apa gitu. Kemudian kita rangkum, kita kemas menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi itu sebenarnya yang ditempel-tempel itu adalah harapan anak-anak kita maunya seperti apa gitu ya. Nah itu kalau harapannya sudah terwujud, itu di sampingnya kita sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Dan ini alhamdulillah Bapak Ibu, semenjak ada ini saya itu belajar menjadi lebih nyaman, karena setiap saya anak-anak itu berisi, ayo ingat tidak keyakinan kelas kita, oh iya Ibu gitu. Jadi mereka langsung ingat gitu apa yang sudah mereka inginkan. Yang berkacamata itu lain Bapak. Yang berkacamata dia intinya satu Bapak, dia tidak mau dikasih kekerasan. Dia intinya dirangkul, lembut, diajak berbicara, dia alhamdulillah mau belajar seperti biasa gitu. Intinya dia membutuhkan perhatian yang lebih dari gurunya gitu. Jadi nanti kedepannya kalau yang mendapatkan fadil, yaitu kuncinya jangan diomeli, jangan dibentak, jangan apa ya, intinya dia itu dirangkul gitu. Alhamdulillah belajar dengan saya, dia nyaman gitu Bapak ya, karena saya sendiri suka di apa ya, kalau di kelas itu suka dicari gitu, oh berarti saya dibutuhkan gitu. Dia maunya dirangkul, dirayu gitu, dikasih apa ya, bujukan gitu, tapi dengan cara yang lembut gitu. Seperti kita anggap aja dia itu anak kita Bu, kita kan di rumah punya anak ya, anak kita di kelas, di sekolah, kalau di apa-apain, diomelin sama bapak ibu gurunya, kita sebagai orang tua kan pasti tidak terima gitu. Nah apalagi si Fadil ini kan memiliki kelebihan dan dibandingkan dengan anak yang lain, jadi dia juga membutuhkan perhatian yang lebih. Tapi alhamdulillah anak-anak di kelas yang satu kelas itu sudah mengerti, sudah memahaminya gitu. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi bukan hanya kita aja Bapak Ibu guru yang bertahan hidup, tapi anak-anak juga membutuhkan bertahan hidup supaya mereka betah dengan kita, nyaman dengan kita, itu bertahan hidup. Yang kedua, anak-anak itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak yang dikucilkan di kelas, tidak memiliki teman. Bagaimana caranya kita sebagai guru itu memberikan kasih sayang supaya anak tersebut itu ada temannya gitu. Kemudian perhatian, kita juga harus bisa memberikan perhatian ke anak. Walaupun di kelas kita ada anak yang berkebutuhan khusus, itu kita juga tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lain. Jadi sama, mereka semua mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Ketika anak itu memiliki kelebihan, minat bakat mereka itu ada,
Berarti kan mereka memiliki penguasaan. Mereka mampu menguasai apa yang mereka miliki. Kemudian kebebasan. Anak-anak juga membutuhkan adanya kebebasan. Tidak hanya mengikuti gurunya saja, tapi anak itu diberi kebebasan. Kebebasan mereka berpendapat, kebebasan mereka untuk mengeluarkan apa yang menjadi beban mereka gitu. Kemudian ini tentang kesenangan. Anak juga butuh dipuji, Bapak Ibu, senang. Kalau kita mengajar, anak mau betul mau salah harus kita kasih apresiasi. Bagus, pintar ya. Itu supaya apa? Mereka timbul senang. Kalau anak maju ke depan kemudian salah, itu harus diberi tetap penghargaan supaya anak terus ada termotivasi, senang. Gitu. Jadi mau salah mau benar harus ada ini ya. Ini ada kebutuhan dasar manusia, ada 4 soal. Nah, ini aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini anak kelas 1 ya. Nah, itu biasanya di rumah mereka cerita dengan orang tuanya nih. Aku senang tadi main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Berarti kebutuhan dasar dia itu apa tadi? Sesuai dengan kebutuhan ini. Bertahan hidup, kayak saya, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Yang nomor 1. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kesenangan, tepuk tangan dong. Betul sekali, kesenangan dong ibu. Senang, aku senang. Dia butuh kesenangan. Bu Suwananya capek ya kejar-kejarannya. Iya. Kemudian yang kedua, coba Pak Sihab yang kedua. Ibu kejar aku karena bu guru sayang aku. Bibek. Ibu guru. Iya betul sekali, kasih sayang dan rasa diterima. 100 untuk Pak Sihab. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Dia merasa apa? Dia merasa diterima. Dia merasa mendapatkan kasih sayang gitu. Yang ketiga, Pak Haji. Nah, Pak Haji Is, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Apa? Yang ketiga atau yang kedua? Yang ketiga, penguasaan. Dia merasa mampu gitu menguasai gitu. Tepuk tangan boleh buat Pak Haji. Nanti dicoba lagi. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Dia senang gitu. Senang, dia menguasai, merasa bisa gitu. Yang terakhir, Ibu Neneng boleh. Aku bosan belajar mengenai terus di dalam kelas. Apa Ibu Neneng? Bibek boleh. Kebebasan. Iya, anak mewarnai terus bosan. Dia butuh kebebasan gitu ya. Jadi aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Dia butuh yang namanya kebebasan. Ada lagi teman, ada 3 lagi. Yang belum Ibu Nunung. Ibu Nunung, gak apa-apa. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepitan rambut baru. Apa? Itu Dela ya? Si Kela ya? Pernah gitu ya Bu ya? Gitu ya? Nah, itu termasuk ya Bu ya? Itu berarti Kela itu membutuhkan kebutuhan 5. Nih, apa Ibu kira-kira Bu? Aku pakai jepit baru. Apa Ibu? Apa? Kesenangan? Yang mana? Pak Yohanes boleh. Bu Nunung nggak pakai kacamata.
Ya, betul sekali. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepitan non, anak kelas 5 aja bisa bilang seperti itu ya. Nah, berarti dia membutuhkan kasih sayang, pengen diperhatiin sama ibu gurunya. Jadi kita mulai sekarang Bu, kalau ada anak pakai bedak, rambutnya baru, potong rambut, kita harus banyak-banyak memberikan pujian. Itu selalu diingat oleh anak. Ih, rambut kamu baru, ganteng ya. Nah itu digituin aja anak-anak sudah senang. Gitu. Tiap hari. Iya. Terus ini siapa nih yang belum? Ayo, Pak Yohanes belum. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak boleh ada suara, kan nggak seru jadinya. Hah? Apa? Kebebasan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Apa? Kebebasan atau kesenangan? Kebebasan? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Dia itu kan lagi belajar, berarti dia butuh kesenangan ketika dia bersenandung gitu. Dia butuh hiburan ketika belajar. Mungkin jenuh bapak ibu gurunya ceramah terus, dia bersenandung gitu. Dia butuh kesenangan. Nah, bapak ibu guru bikin RTP biar gak jenuh makan rujak. Itu kesenangan bapak ya. Iya. Iya. Lanjut. Aku sebel. Ibu Suwana, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Boleh tidak begitu bapak ibu guru? Ini gambarnya jelek loh, punya Ida Yurida gambarnya jelek loh. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Itu berarti anak ini butuh apa? Hah? Dia merasa apa? Gambar jelek pun dia sudah apa? Bukan. Betul, apa? Berarti dia butuh apa? Gak ada kepuasan, kepuasan tidak ada. Kepuasan tidak ada. Adanya ini. Betul sekali. Butuh dia sudah memiliki penguasaan. Gambar jelek pun dia termasuk sudah menguasai gitu. Jadi dia termasuk ini ke penguasaan. Paham ya bapak ibu? Mana yang termasuk kasih sayang? Jadi mulai sekarang diterapkan di kelas supaya anak itu selalu ingat dengan kita. Kita harus sering-sering memberikan kasih sayang, memberikan kesenangan gitu. Jangan mewarnai terus, kali-kali gambar apa gitu. Nah, ini selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, menghukum. Nanti bapak ibu kira-kira ada di posisi mana nih sebagai guru? Nanti ibu akan menilai sendiri. Oh, ternyata saya selama ini jadi guru, saya itu adanya di posisi yang mana. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, apakah ibu dengan siswa itu merasa teman? Yang keempat, apakah ibu sebagai pemantau? Atau yang kelima, ibu sebagai manajer? Apa sih itu menghukum? Nih, menghukum itu Bu, kemungkinan ibu itu murid itu marah. Murid itu nanti kalau ibu sudah menghukum, murid itu akan marah, akan kesal dengan bapak ibu guru, mungkin akan timbul dendam.
kasus Bapak Ibu guru yang diapakan oleh muridnya itu karena apa? Ketika ada masalah itu menghukum, ya itu dendam timbulnya. Itu murid kalau SD mungkin belum ada rasa dendam ya Bu. Mungkin kalau SMP atau SMA itu dendam itu ada. Gitu. Kemudian ini teman. Murid akan merasa senang dan dekat dengan guru. Jadi kayak friend gitu loh, saling dekat gitu. Ini termasuk memang dampaknya itu positif, hanya banyak negatifnya juga. Jadi anak itu kadang tidak menghargai gurunya karena menganggap dia itu adalah teman. Kadang heboh gitu. Harusnya itu tidak boleh. Mereka harus ada bahasa hormat ke kita gitu. Jadi kita kalau sama teman guru itu harus menjaga apa ya? Menjaga strata kita sebagai guru, dia sebagai murid. Tidak boleh terlalu dekat. Nanti akan ketergantungan sama kita. Kemudian pemantau. Nih, kamu sudah melanggar. Kemudian murid memahami konsekuensinya itu apa yang harus dijalani karena telah melanggar peraturan sekolah. Tapi guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Jadi ya udah, sudah tahu ya sudah, tidak ada tindak lanjut gitu. Contohnya anak itu tidak membawa PR, ya sudah hanya ditanya saja, tidak ada kelanjutannya seperti apa, dibiarkan saja gitu. Sudahlah, udah lewat ya sudah gitu. Mau suruh pulang juga pasti belum dikerjakan. Jadi ini memantau. Nah ini sebagai manajer yang terakhir. Di sini kalau sebagai manajer itu posisi guru berbuat sesuatu kepada murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab terhadap tingkah laku atau perilaku yang dilakukannya. Mendukung murid dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Nah, itu biasanya kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, ini contohnya tidak memakai atribut. Apakah ibu langsung memisahkan barisan? Harusnya itu tidak dibolehkan, tapi anak ditanya dulu, mengapa tidak membawa gitu. Ditanya, kamu sudah melanggar. Melanggarnya itu apa? Apa yang sedang kamu langgar? Jadi jangan langsung menghukum itu tadi. Nah, dari kelima posisi kontrol, Bapak Ibu itu kira-kira ada di posisi mana? Pak Haji ada di posisi mana kira-kira? Hah? Menjadi teman. Oh ya, Pak Haji katanya saya menjadi teman dan menjadi manajer. Iya, boleh. Ada lagi? Bu Sri menjadi apa? Hah? Bank. Ini penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, ya sudah gitu ya. Masih ya? Semuanya harus ada itu. Pemantau. Iya. Kalau saya Bu, dulunya itu seringnya itu ini memantau kalau tidak membuat rasa bersalah. Tapi setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, Bu, saya tahu oh ternyata saya itu harus menjadi manajer. Nah, kayaknya saya di situ sudah belajar. Oh ternyata selama ini yang paling bagus adalah saya harus menjadi seorang manajer gitu. Jadi tidak langsung menyalahkan anak, tapi ditanya dulu alasannya bagaimana. Kemudian anak ditanya, ya tata tertib apa, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Menanyakan kepada murid, kepada anak-anak, kedepannya kamu itu ingin menjadi seperti apa gitu. Jadi kalau anak itu sudah bisa bertanggung jawab, sudah bisa menjawab apa yang akan dia lakukan kedepannya, kemungkinan dia akan lebih bertanggung jawab. Ini saya mencoba sekarang itu menjadi posisi manajer karena sudah ada gambaran sekarang. Kalau dulu mungkin
orang sudah mengerti. Kemudian ini ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Sesuai dengan IPO Primary Years Program itu juga ada sikap mandiri, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, ini ada 9 pilar karakter sesuai dengan Indonesian Heritage Foundations: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat, santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan baik, toleransi, dan rendah hati. Ini semuanya Bapak Ibu harus bisa kita terapkan kepada anak didik kita, supaya anak didik kita itu menjadi anak-anak yang berguna untuk bangsa dan negara. Ini ada juga petunjuk seumur hidup. Kita seumur hidup harus apa? Harus ada peduli dengan orang lain, harus punya nalar, harus bisa bekerja sama, harus berani, memiliki rasa ingin tahu, ada usaha, ada keteguhan hati, bisa menghormati, rasa humor, dan sebagainya. Ini ada 7 essential virtues juga, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini ada nilai The Virtues Project ya, project. Nah, ini masuk ke segitiga restitusi. Tujuannya apa sih dibuatnya segitiga restitusi? Yaitu cara kita menanamkan disiplin pada murid dalam bentuk dialog berdua antara guru dengan murid, yang dijalankan oleh guru dan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan murid yang bertanggung jawab. Ada 3 Bapak Ibu guru saat kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya apa sih Bapak Ibu kita melakukan segitiga restitusi? Yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan murid yang lebih bertanggung jawab. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan suatu paksaan. Yang ketiga, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mencari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada suatu tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada menstabilkan identitas. Caranya bagaimana Bapak Ibu menstabilkan identitas? Ini melalui proses pembelajaran. Contohnya apa? Dengan kata-kata apa? Berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalahnya. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, ini caranya kamu pasti punya alasan melakukan itu, atau dengan kata, adakah cara lain yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, ini ada menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas itu nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini saya punya contoh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini videonya memang ini video saya kemarin. Itu ada ceritanya tuh, itu demonstrasi restitusi. Itu ada anak saya kelas 3, Rinjani, siswa kelas 3, tidak pada hari Senin berangkat ke sekolah tidak membawa topi dan dasi. Saat perjalanan memasuki ruang kelas, Rinjani hanya menunduk dan terlihat ketakutan. Ternyata dia lupa membawa topi dan dasi sebagai kelengkapan untuk mengikuti upacara. Ini contoh
Nah, ini adalah contoh saya melakukan dinasti ketiga restitusi. Nah, ini sudah terakhir penutup ya. Pemaparan ini saya simpulkan untuk refleksinya dalam menerapkan program disiplin positif ini. Terbentuklah suatu keyakinan kelas. Hendaknya kita sebagai guru itu harus bisa menempatkan posisi kita sebagai manajer. Jadi yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Pantun untuk penutup Bapak Ibu. Sebelum pantun ada yang mau ditanyakan mengenai budaya positif? Tidak ada? Tidak ada, cukup. Kalau tidak ada, saya sampaikan pantun di sini, pantun penutup. Masak kuah jangan berserakan, tambah selada dari negeri Papua. Sederet materi telah kami sajikan, semoga berguna untuk Bapak Ibu semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam guru penggerak. Kami sebagai guru penggerak merasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebelum acara penutup, saya minta doa, sampaikan doa oleh Bapak Sihab. Kepada Pak Sihab dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Sihab, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Saya akhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.
hanya di kelas belajar bukan hanya tentang nilai atau proses yang ada di raport. Kamu kan setiap hari pemikiran kalian supaya mendapatkan nilai yang bagus, betul? Ketika belajar, pernah tidak kalian di pikiran kalian menanamkan supaya saya ada nilai-nilai karakter atau nilai-nilai kebajikan yang baik? Susah ya Kak ya? Iya, apalagi ini kelas 3. Kelas 3 itu anak lagi masa-masanya aktif, betul? Apalagi di jam istirahat. Nah, sekarang kita hari ini mau membuat keyakinan kelas supaya kelas kita itu menjadi kelas yang tertib, kelas yang disiplin, kelas yang bertanggung jawab. Harus ada perubahan karakter yang lebih baik lagi. Karakter itu nak, yang dibentuk itu bukan hanya di kelas saja, tetapi di lingkungan kelas kita, di luar, di lapangan, apalagi di mana lagi? Selain di luar, di lapangan, di mana lagi? Ya di kelas, di mana lagi selain di kelas? Di rumah, betul sekali. Selain di rumah, di mana lagi? Di masyarakat. Itu juga kalian harus memiliki nilai karakter yang baik. Kalau kalian nilai karakternya baik, bagaimana perasaan orang tua? Bang? Bagaimana perasaan Bapak Ibu guru di sekolah? Bangga atau tidak? Bangga. Kalian ingin berubah atau tidak? Ingin berubah atau tidak? Ingin menjadi anak yang lebih baik, yang lebih bertanggung jawab. Nah, tujuan kita membuat keyakinan kelas hari ini supaya apa? Kalian memiliki harapan-harapan positif terhadap kelas kita, terhadap guru kita, terhadap lingkungan kita, ya. Nah, kita bisa mulai sekarang, nak. Nah, jadi nanti kalian di kegiatan ini, Ibu sudah menyiapkan ada 2 karton. Nanti karton yang pertama itu kalian diminta menuliskan, kemudian tulisan tersebut ditempel di karton. Kemudian yang kedua nanti kita akan menyimpulkan keyakinan kelas apa dari teman-teman kita supaya kita bersama-sama untuk melaksanakannya bisa berjalan dengan lancar, ya. Kalian sudah siap untuk menuliskan apa saja keinginan kalian, harapan kalian di kelas ini, ya. Ibu akan membagikan beberapa kertas. Ini ada 4 warna. Ada warna hijau, ada warna lemon, kemudian ini warna apa? Warna pink. Ini kemudian warna apa? Warna orange, ya. Nah, nanti kertas ini kalian tuliskan harapan kalian di kelas ini maunya seperti apa, ya. Dituliskan di sini. Ya, saya maunya kelas saya bersih, Bu. Boleh. Contohnya, Bu, saya ingin kelas saya itu tertib ketika belajar. Boleh. Jadi tuliskan harapan kalian, ya. 1 kalimat saja, ya. Kemudian jangan lupa ditulis namanya. Nama kalian itu siapa? Ya, dituliskan namanya, kemudian nanti ditempelkan. Sementara Ibu bagi dulu ya, Nak, ya. Ibu bagi ini kelompok 1, barisan pertama. Ini ada warna orange, ya. Orange, ya. Warna orange, pegang aja. Warna orange ini silakan anak-anak menuliskan harapan kalian itu apa tentang kelas ini, ya. Kemudian untuk kelompok 2 ini warna apa, Nak? Pink. Oke, Peter, ya. Ini warna pink. Silakan kalian menuliskan harapan kalian itu apa. Nah, diharapkan kalian setelah menuliskan bisa bertanggung jawab, ya, bisa melaksanakan dengan tanggung. Ini warna pink. Nah, ini kelompok 3 warna apa? Hijau. Pintar. Warna hijau. Ya, ini warna hijau Ibu bagikan. Pintar sekali anak-anak Ibu, ya. Ini warna hijau, Freya. Nah, ini kelompok terakhir nih, kelompok 4, anak-anak hebat. Warna apa ini,
Contohnya tadi Ibu sudah memberikan tidak boleh datang terlambat, kesepakatan ya. Kita kalau sudah sepakat berarti sudah ada keyakinan. Ya, silakan. Ibu tahu pasti anak-anak Ibu ini memiliki harapan atau keinginan kesepakatan yang luar biasa supaya bisa dipertanggungjawabkan bersama. Bu, saya ingin kelas saya itu bersih. Bu, saya ingin kelas saya itu apa ya? Tertib. Wah, boleh. Sudah selesai? Belum. Satu kalimat saja. Ya, satu kalimat saja. Sudah? Sudah nak? Belum. Baik. Nanti majunya dimulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti menempelkan. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang bingung? Iya. Satu aja. Nggak apa-apa. Bu, saya ada yang salah dicoret, tidak apa-apa. Ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting tulisan kalian bisa terbaca. Siap? Sudah selesai belum? Ya, silakan dibaca lagi. Oh, saya pengennya seperti ini, Bu. Saya inginnya seperti ini. Ya. Nanti dimulai dari barisan pertama. Sudah siap? Ya, kita mulai dari kelompok 1. Barisan pertama. Silakan mulai menempelkan. Silakan mulai menempelkan. Ya, dilanjut. Lanjut. Ayo, siapa lagi? Iya. Silakan maju lagi. Boleh seperti ini ya. Ya, silakan. Nah, lanjut. Rifki. Rinjani. Ya, dilanjutkan. Oh iya. Dilanjutkan Nugraha. Nih, sudah mencurahkan isi hati anak ya. Lanjut. Nah, dari barisan sini. Dari sini, lewatnya sebelah sini. Lalu sebelah sini ya. Ya. Lanjut. Kelompok yang kedua, Iman. Rizky nanti sebelah sana lewat. Ayo, Hadian. Kemudian disusul Rizky. Nah, pintar sekali anak ibu. Lanjut, Kezia, Adila. Ya,
kelompok. Ayo bagus. Terakhir, amin. Nah, ini teman-teman kalian sudah menuliskan harapan-harapannya di kelas kita nanti ke depannya seperti apa. Ini pendapatnya Raffi, dibacakan satu-satu ya Naya. Dibacakan satu-satu. Ini ada pendapatnya Raffi, datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju? Setuju. Menjadi kelas yang tertib menurut Syafira, betul? Setuju? Setuju. Rifki datang tepat waktu. Setuju? Nah, kemudian di sini harapannya Rinjani. Saya ingin kelas ini tertib. Setuju ya Nak ya? Saya ingin kelas ini menjadi tertib. Jadi di sini di barisan pertama itu ada dua pendapat. Yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, kelas yang tertib. Dan yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Sekarang kelompok yang kedua berwarna pink. Ini harapannya Natasha ketika belajar dengan tertib. Kemudian yang kedua, datang tidak terlambat, ya. Kemudian ini tertib ada tidak, Nak? Ada ya, kelas yang tertib sama. Kemudian ini yang kedua dari Iman. Datangnya tepat waktu. Sudah ada. Tidak berisik saat belajar. Boleh ya di sini. Tidak berisik saat belajar. Boleh. Yang kelima. Tidak ada Muhammad Rizky Ramadan. Tidak ada pertengkaran. Boleh. Tidak ada pertengkaran. Kemudian Fadil harus bersikap baik ya terhadap teman. Setuju? Setuju. Bersikap baik terhadap teman. Kemudian ini ada tertib sama menurut Arkana, tidak ada keributan sama ya. Ini kelompok 2, tepuk tangan sedang memberikan jawabannya. Kemudian ini yang ketiga, kelompok 3 dari Talita. Ketika belajar tertib ya, sama ya. Kemudian Jim, kelas harus bersih. Boleh, belum ya ini ya? Kelas harus bersih. Nah, tepat waktu Geza, Immanuel, tertib sama, tidak boleh berkata kasar. Bagus. Tidak boleh berkata kasar. Kasar itu kadang sama temen ya Nak ya, ngomongnya kasar. Freya, tidak boleh datang terlambat. Berarti intinya harus datang tepat waktu. Tangan dapat kelompok 3. Yang keempat ada Dio. Dio di sini ingin menjadi kelas tertib sama. Datang tepat waktu sama. Kelas yang bersih sudah ada. Kelasnya tertib. Betul. Betul ya? Sudah ada. Kelas yang bersih sudah ada. Setiap hari setiap piket harus bersih. Oh, menurut Aldi piket berarti sama aja kelas itu harus bersih. Menurut Anindi kalau pagi-pagi harus baca buku. Disiplin. Oh iya boleh. Disiplin. Tangan dong buat kelompok
tidak?